Oke ya, kalian di pertemuan sebelumnya sudah belajar mengenai vektor. Bagaimana kita menuliskan vektor, bagaimana kita menggambar suatu vektor. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu vektor posisi ya. Vektor posisi yaitu adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Nah, misalkan saya punya titik koordinat A. Ya, ini misalkan titik koordinat A, titik koordinatnya adalah 4,3. Nah, dari titik O sampai ke titik A, saya tarik suatu garis, kan? Maka akan membentuk suatu vektor OA, ya kan? Suatu vektor OA. Maka vektor posisi A itu bisa kita katakan adalah OA. Nah, ya kan? Maka vektor OA, vektor posisi OA itu adalah berapa? Nah, kita lihat bagaimana menuliskan vektor. Ke kanan 1, 2, 3, 4, ke atasnya ada 3, maka vektor OA itu adalah 4,3, atau kita tuliskan seperti ini, ya kan? Maka OA ini dinamakan vektor posisi A terhadap titik pangkal O, ya kan? Terhadap titik pangkal O, atau biasa kita tulis ke dalam lambang seperti ini saja, A kecil, terus ini ada tanda panah seperti ini, maka ini bisa kita namakan vektor posisi A. Contoh yang lain supaya lebih jelas, misalkan saya punya suatu titik, yaitu titiknya adalah titik B, dengan titik koordinatnya itu adalah -4,2. Nah, dari titik pangkal ke titik ujung B, saya tarik suatu garis, maka membentuk suatu vektor, maka dinamakan vektor posisi B, atau bisa kita tulis OB. Maka vektor posisi B terhadap titik pangkal O, B, maka ini dari ke kiri 1, 2, 3, 4, karena dia ke kiri maka kita menuliskan negatif 4. Ke atasnya 1, 2, maka negatif 4 sama 2. Atau bisa kita tulis vektor posisi B-nya seperti ini. Maka sederhananya vektor posisi itu adalah dari titik ujung ke titik pangkal. Vektor posisi OB, vektor posisi OA. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Maka dengan kata lain, kalau misalkan kita punya titik koordinat C, misalkan negatif 1998,746, maka vektor posisi OC-nya berapa? Nah, kita tidak mungkin menggambarkan dalam suatu titik koordinat karena ini terlalu panjang. Kita perhatikan dua buah contoh vektor posisi A dan vektor posisi B. Jika diketahui titik A 4,3, maka vektor posisi A-nya adalah juga 4 sama 3. Jika diketahui titik B-nya negatif 4,2, maka vektor posisi B-nya itu adalah negatif 4 sama 2. Dengan kata lain, dalam diagram kartesius, maka vektor posisi ini, vektor posisi C atau OC, maka bisa kita tuliskan sesuai dengan titik koordinatnya negatif 1998 sama 746. Oke, seperti ini ya vektor posisi. Apa manfaat vektor posisi? Manfaat vektor posisi yaitu kita bisa menentukan vektor jika diketahui titik pangkal dan titik ujung. Jika diketahui titik pangkal dan titik ujung. Misalkan, jika diketahui titik A adalah 2,3 dan titik B-nya adalah 8,5, tentukan vektor posisi AB. Ya kan? Kita bisa menuliskan pada diagram kartesius. Saya tuliskan di sini. 2,3 ada di sini, ya. Nah, ini adalah titik A 2,3 dan titik B-nya 8,5 ada di sini. Nah, ini adalah titik B-nya 8,5. Maka vektor AB dari titik A, titik ujungnya, titik pangkalnya adalah titik B. Maka berapakah vektor posisi A, B? Nah, kita bisa menuliskan di sini. Ya kan? Dari titik sini ke sini itu berjalan sepanjang berapa kali? 1, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6. Maka vektor posisi AB ke kanannya 6, ke atasnya berapa? 1, 2. Nah, jadi vektor posisi AB yaitu adalah 62.
Nah, apakah ada cara yang lain selain kita membuat diagram kartesius? Ya, kita perhatikan ya. Kita perhatikan 6 sama 2. Ini 6, ini 2, ternyata kita punya titik A tadi adalah 2,3 dan titik B itu adalah 8,5. Maka vektor posisi AB itu ternyata bisa kita dapatkan dari vektor posisi pangkal kita kurangi dengan vektor posisi ujung. Ya kan? Vektor posisi pangkal B-nya adalah 8 sama 5. Vektor posisi pangkalnya adalah 2 sama 3. Nah, kan? Kita kurangi saja, yang atas kita kurangi dengan atas, maka ini adalah 6, 5 kurangi dengan 3 adalah 2. Maka vektor posisi AB itu adalah 6 sama 2. Jadi, untuk mencari vektor posisi AB, itu bisa kita dapatkan dari vektor posisi B dikurangi dengan vektor posisi A. Atau kalau kalian ingin mencari vektor posisi BA, itu bisa kita dapatkan dari A, vektor posisi A dikurangi dengan vektor posisi B. Nah, demikian belajar vektor posisi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Semangat belajar.